Hari yang keempat ini, saya menceritakan hal yang serius, tidak ada candaan. Saya dulu sangat-sangat ceria orangnya. Ceria, suka bergaul. Nah, dan siapa sih yang saya lewatkan kalau orang baru, saya akan kayak halo halo kayak centil-centil waktu itu. Ada suatu kejadian yang membuat saya ceria sekali menjadi anomali introvert parah. Kenapa? Yang pertama, kejadian yang tidak bisa saya lupakan dengan cara kayak, ya sudahlah, yang berlalu, biarlah berlalu. Itu tidak seperti itu. Begini awal mulanya. Betul. Ada orang yang kenal saya sudah lama itu berkata kayak, ih kok kamu yang saya kenal ini sudah berubah banyak. Padahal tidak. Ada satu kejadian itu yang membuat semua saya yang baik-baik saja ini jadi hilang. Waktu 2020 pernah kejadian saya dituduh kayak mengambil uang. Nah, kenapa saya harus menceritakan ini? Karena hal itu tuh yang membuat saya sampai sekarang tidak bisa fokus dalam hal kayak ada sesuatu orang kayak, ih saya punya uang hilang. Itu tuh saya langsung kayak tiba-tiba ada diri saya ini yang men-trigger kembali. Saya harus berurusan dengan orang yang manipulatif. Manipulatif parah teman-teman. Jujur, saya ini dari kecil hingga dewasa diajarkan harus jujur. Apapun itu kau harus jujur. Walaupun jujur itu sakit, tapi minimal kau harus jujur dulu. Saya ini sudah kasih tahu dengan caranya saya bilang, bukan saya yang ambil itu barang, uang. Nah, tetapi orang yang menuduh saya ini terus-terusan kayak bilang kayak, kalau bukan kamu siapa? Kalau bukan kamu siapa? Nah, mereka pun mengajukan ke kantor polisi dan waktu itu saya ingat sekali masa-masa yang saya mau masuk SMA, ikut pengenalan lingkungan, ikut juga harus juga pergi ke kantor polisi karena diinterogasi oleh polisi. Tuhan, waktu itu saya cuma panggil Tuhan saja. Berat, tetapi bisa saya lakukan dengan cara ikhlas. Seikhlas-ikhlas mungkin. Nah, dari kejadian itu, kan tidak ada orang yang mempercayai saya nih, waktu itu. Yang mempercayakan saya itu yang orang yang terdekat saya, kayak paman, nenek. Nah, waktu itu, saya sangat syok, parah, karena saya dipukuli juga, karena ada miskomunikasi. Jadi, saya juga salah, karena miskomunikasi tadi, jadi saya tak. Tetapi, saya tidak pernah ada rasa dendam. Tetapi traumanya saya sampai sekarang belum selesai. Saya memaafkan orang itu supaya saya melupakan. Tetapi traumanya saya masih membekas. Dari kejadian itu, yang saya yang begitu ceria menjadi introvert parah. Karena kayak gosip orang cerita di belakang sana, dia juga yang si dia ini nih itu juga manipulatif di mana-mana. Jadi seolah-olah saya ini yang salah. Tidak ada yang percaya saya waktu itu. Saya ingat sekali di sini. Tidak ada yang percaya. Yang percaya saya itu
saya punya sahabat, teman-teman terdekat saya yang setiap hari di rumahnya itu, dan yang setiap hari di rumah saya itu. Saya punya keluarga-keluarga, inti-inti keluarga. Itu saja yang percaya. Tidaklah, buat apa juga saya ambil. Saya omong ulang. Dan saya ini diinterogasi ulang-ulang oleh polisi dan saya punya perkataan yang itu saja. Dari kejadian itu, apa yang saya petik? Kita semakin jujur, orang tidak akan percaya kalau menghadapi orang yang manipulatif. Makanya sampai sekarang saya tidak suka dengan orang yang manipulatif. Karena itu, dari kejadian itu, saya tidak mau. Kayak, why? Kamu tidak pernah berpikir gitu? Orang sudah agak bantu, tapi kamu malahan eh, memanfaatkan hal-hal yang sebenarnya tidak harus dimanfaatkan. Terus, kenapa saya bilang saya dari ciri extrovert ke introvert? Karena apa? Karena kejadian itu. Karena tidak disukai secara bersamaan, waktu yang bersamaan. Yang membuat saya kayak, wow, saya ini masih bisa, diri saya yang dulu ini masih bisa seceria itu tidak ya? Masih bisa tidak ya? Masih bisa berkomunikasi seperti dulu yang dulu tidak ya? Itu yang saya pikirkan. Dan bagaimana tanggapan saya terhadap kejadian itu? Saya hanya memaafkan orang tersebut, memanfaatkan lingkungan tersebut, tetapi ada tanda kutipnya. Tanda kutipnya yaitu yang saya ambil pelajaran yaitu orang yang manipulatif memang tidak baik bagi saya dari kejadian itu. Mereka tidak pikir soal hal orang punya mimpi, mereka tidak memikirkan soal hal orang punya eh, perasaan. Mereka tidak pikir sampai di situ, teman-teman. Karena yang mereka pikirkan hanya ego. Sedangkan kita yang biasa dari kecil hingga dewasa dibiasakan oleh kejujuran, tapi mereka tidak terbiasa itu. Malahan mereka melemparkan kesalahan itu ke orang-orang, orang lain. Itu yang saya belajar. Waktu itu saya emosi parah waktu itu. Saya ingat sekali. Dan saya tidak mau mengganggu hidup orang tersebut dan orang tersebut saya tidak mau mengganggu hidup saya lagi. Maksudnya dengan cara apa saya memaafkan orang tersebut? Dengan cara saya cut off, tetapi saya sudah memaafkannya. Dan tidak mau lagi berbicara soal hal tersebut lagi. Supaya saya bisa mengumpulkan saya punya energi yang positif untuk lebih baik lagi ke depan. Dan memaafkan orang tidak seperti membolak-balikan telapak tangan. Itu yang harus dicatat. Bertahun-tahun teman-teman, saya menyimpan dukanya saya itu bertahun-tahun. Saya ingat sekali 2023, tepatnya tanggal 6, seangkat kaki pindah ke tempat yang sekarang saya tinggal. Itu saya pun mengikhlaskan apapun yang terjadi di waktu itu, saya ikhlaskan. Dan yang saya bawa itu yang baik-baik. Dan ya, saya terima. Saya tidak ada rasa dendam, tidak ada rasa sakit hati. Walaupun ada rasa hati kecilku masih ada rasa perih. Tetapi untuk membencinya tidak ada. Karena sebelum saya membencinya, itu saya berusaha kayak mengembalikan memori di mana kami waktu dulu baik-baik saja. Kami baik-baik, terus apa yang dulu dia baik kepada saya pikirkan itu supaya saya tidak ada rasa dendam dengan dia. Dan sekarang sudah tidak lagi. Rasa itu tidak ada lagi dan bagi saya pembelajaran untuk ke depan. Itu saja.
tidak ada rasa untuk membalaskan dendam, tidak ada juga, hanya mau mengatakan bahwa semuanya itu atas izin Tuhan, makanya kejadian itu ada di saya. Mental saya cukup kuat untuk menghadapi kejadian itu, makanya saya masih berada di sini. Sekian dari saya, dan untuk orang tersebut, sehat-sehat. Kamu pasti akan melihat saya berdiri dengan tegak dan berdiri dengan lurus bahwa saya orang yang jujur. Bukan saya ini benar sekali, memang saya jujur sekali waktu itu. Tetapi tidak ada orang yang mempercayakan saya punya mulut. Oke, saya masih ingat sekali. Sekian dari saya, see you next time. Bye-bye.